Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak sekalian. Pagi luar biasa. Mantap, gitu ya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak sekalian kita bertemu kembali gitu ya dalam pelajaran yang sama gitu, pelajaran psikologi. Dan hari ini sebagai satu awalan bagi kita semua sebelum kita jauh melangkah ke depan pembelajaran ke depan, maka apa ingin mengajak ya, kita semua untuk membangun suatu keyakinan, namanya keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena ini menjadi poin penting di dalam kita menghadapi pembelajaran satu minggu ke depan. Bagaimana kita menciptakan situasi dalam kelas kita sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Nah, impian ini apa? Ada keinginan dari kita semua, keinginan daripada anak-anak bagaimana pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Apa contohnya? Dia berupa satu kalimat yang positif, ya, semacam nilai-nilai kebaikan yang harus kita jalani. Apa contohnya? Misalkan kalau aturannya itu dilarang contek, berarti nilai kebaikannya apa kira-kira? Nilainya kejujuran. Berarti saya akan melakukan saya tegaskan sekali lagi ya bahwa kalimatnya itu kalimat positif gitu ya, kalimat positif yang menyangkut perilaku yang akan kita lakukan, hal-hal baik apa yang akan kita lakukan selama pelajaran berlangsung satu semester. Nanti kita sepakati nanti. Boleh dimulai itu mempermudahnya itu memudahkan kita mungkin saya akan ini isi titik-titiknya itu apa? Selama kami belajar di sini, saya akan apa? Dengan hal-hal yang positif. Itu mempermudah kita membuat keyakinan. Silakan dituliskan. Jangan yang aneh-aneh. Ya. Kelas impian kan itu apa? Ya. Jadi untuk mewujudkan kelas impian, kita melakukan perilaku yang baik apa gitu. Ya, ekspresi itu kan masih general itu ya. Tapi apa? Apa itu? Pintar. Kamu tempelkan. Oke, sudah? Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Apa yang kami berikan sebenarnya mencerminkan nilai-nilai positif gitu ya, yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Tadi ada kesamaan dari beberapa yang disampaikan oleh kalian, gitu ya, ada kesamaannya. Misalkan saya akan menjadi orang yang jujur dan menghormati dulu. Nilai positifnya apa itu? Kejujuran. Yang pertama kejujuran, yang kedua sopan, saling menghargai. Ya, sudah 3 nilai keyakinannya ya. Kemudian berikutnya, tidak akan membuang sampah sembarangan dalam kelas agar kebersihan kelas tetap terjaga. Apa?
tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepatuhan. Oke. Kemudian pembacaan lagi nih, ya. Untuk 1 semester ke depan, saya akan membangun pola belajar yang lebih efektif. Tidak lagi mengumpi. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan di dalam kelas agar kebersihan kelas tetap terjaga. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan agar kebersihan kelas terjaga. Kemudian apa namanya? Saya akan belajar dengan giat dan tidak bermalas-malasan lagi agar suasana belajar mengajar dalam kelas tetap kondusif. Oke. Resi bacakan. Saya ingin mempunyai kelas yang baik dan sehat seperti Rasulullah. Kembali lagi. Bacakan. Saya akan menyayangi teman-teman saya seperti saudara sendiri dan saya ingin kelas ini menjadi kelas yang solid. Lil, bacakan. Saya akan membuat kelas ini menjadi kelas nyaman. Oke, ambil lagi. Terima kasih anak-anak sekalian. Apa yang kami impikan sebenarnya mencerminkan nilai-nilai positif gitu ya, yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Tadi ada kesamaan dari beberapa yang disampaikan oleh kalian gitu ya, ada kesamaannya. Misalkan saya akan menjadi orang yang jujur dan menghormati guru. Nilai positifnya apa itu? Kejujuran. Yang pertama kejujuran, yang kedua kesopanan, saling menghargai. Ya, sudah 3 nilai keyakinannya ya. Kemudian berikutnya, tidak akan membuang sampah sembarangan dalam kelas agar kebersihan kelas tetap terjaga. Apa? Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepatuhan. Oke. Kemudian pembacaan lagi nih, ya. Untuk 1 semester ke depan, saya akan membangun pola belajar yang lebih efektif. Tidak lagi ya, tambahnya. Semuanya. Thank you. Lanjut. Secara berurutan dari Pak ke sana. Pak. Bagus, impiannya apa? Bos, maju aja terus nak, sambil jalan depannya pergi apa namanya? Oke, yang laki-laki, yang kamu terus jalan lagi ya. Ya. Nah, sekalian kita sudah membuat kesepakatan kesepakatan keyakinan kelas ya. Dan ini akan menjadi panduan kita bersama. Nanti kesepakatan yang sudah kita tanda tangani ini kita tempelkan di dinding kelas kita untuk menjadi pengingat kita bahwa keyakinan ini akan kita jalankan selama pembelajaran di kelas ya, dan menjadi bagian positif dalam diri kita ya, sehingga ini menjadi suatu kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif, dan mudah-mudahan kelas impian yang sudah kita tuangkan di awal ini benar-benar bisa. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Tetap semangat dan terus optimis. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Maharani Hajri. Kepada beliau kami persilahkan dan Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala SMA Negeri 2 Sumbawa Besar kepada yang terhormat Bapak Sahyudin SPD FA Tesol, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau menginformasikan pengibasan tentang budaya positif dari rekan-rekan kita, program guru penggerak angkatan ke-9. Artinya kalau kita lihat teman-teman dari guru penggerak, tentu mereka sudah banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang ingin dibagikan ke kita, dan saya yakin bahwa informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang didapatkan oleh Pak Bambang dan Bu Widya dalam kegiatan guru penggerak akan sangat bagus untuk kita semua. Dan yang paling penting bahwa peningkatan kualitas individu dari masing-masing guru tentu akan berimbas secara positif kepada siswa khususnya, karena proses pembelajaran seperti tagline-nya guru penggerak adalah siswa adalah pusat dari segala kegiatan yang ada di sekolah, yang pada akhirnya ketika kualitas siswa meningkat, kualitas secara kelembagaan juga meningkat. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang dan Bu Widya atas kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita secara individu maupun secara lembaga secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama penyampaian aksi nyata budaya positif modul 1.4 dari Bapak Bambang Wahyudi SPD dan Ibu Widya Anggraini SPD. Kami persilahkan. Sekolah Pak Bambang Wahyudi dan Ibu Widya Anggraini yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran kita semua. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka kita bisa memberikan kontribusi dan kolaborasi terhadap Bapak Ibu guru kita, calon guru penggerak angkatan 9 Pak Bambang dan Ibu Widya, yang mana akan menyampaikan atau berkegiatan tentang diseminasi budaya positif, di mana di sekolah kita
memang penekanannya pada pembentukan karakter siswa kita, anak-anak didik kita, yang nanti beliau akan menyampaikan apa-apa saja yang perlu kita pahami dan kita ketahui bersama untuk dapat kita laksanakan ke depannya. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan apakah Bu Widya atau Pak Bambang dulu. Dulu gitu kan, kadang-kadang konsentrasi kita itu buyar gitu ya kalau kita tidak mengetes dulu. Kalau saya mengatakan selamat pagi, maka kita bertepuk tangan satu kali. Jadi selamat pagi kurang kompak. Selamat pagi. Kalau saya mengatakan selamat siang berarti 2 kali. Selamat siang. Kalau saya katakan selamat sore 3 kali gitu ya. Selamat sore. Kalau selamat malam berarti tepuk angin. Tahu maksudnya tepuk angin? Kita perlu dari suara. Kita tes konsentrasi sekarang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke. Baru awal itu, belum apa-apa itu. Ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Tepuk tangan. Ya. Oke. Memang jangan begitu kita. Oke. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bu Widya dan teman-teman guru yang berbahagia pada kesempatan ini. Saya bersama-sama dengan Bu Widya memang tengah melakukan pemenuhan tugas ya. Tugasnya itu diseminasi budaya positif gitu ya. Diseminasi budaya positif. Kalau saya mungkin perlu bercerita dari awal bagaimana kemudian guru penggerak ini menjadi momen terpenting di dalam perjalanan saya sampai dengan pada titik ini gitu ya, di mana ada paradigma yang sebelumnya saya menganggap bahwa guru penggerak itu biasa-biasa saja gitu ya. Biasa-biasa saja sebenarnya di awal-awalnya gitu ya. Saya pernah cerita kepada Bapak Kepala Sekolah, ditanyain nih, itu gimana tuh guru penggerak? Biasa aja, kita sudah lakukan itu, bilang. Ya. Tetapi kemudian gitu ya, ada momen di mana guru penggerak itu mengantarkan saya pada satu refleksi baru-baru ini, belum 1 minggu ini, sumpah gitu ya. Jadi ada satu refleksi yang menjadi titik tolak gitu ya, pukulan telak kepada saya. Dan rata-rata kita guru penggerak itu begitu ya. Titik tolaknya adalah refleksi mengenai bagaimana paradigma pembelajaran di sekolah itu ternyata saya selama ini telah banyak melakukan salah, telah banyak melakukan kekurangan, telah kemudian tidak melakukan optimalisasi di dalam melakukan pelayanan kepada siswa. Iya, memang untuk sadar betul itu, betul. Ya, benar itu Pak Simen. Ya. Jadi kesadaran itu kadang-kadang baru muncul ketika kita memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara gitu. Kata Mbah Yai kita ini, Ki Hajar Dewantara itu di awal dia mengatakan bahwa guru itu mesti menuntun anak untuk mencapai keselamatan di dunia. Dan kebahagiaan juga. Ada 2 kata kunci. Guru mesti menuntun anak ya sesuai dengan kodratnya agar dia selamat dan bahagia. Ini berat juga ini. Kita bikin anak supaya di sekolah ini selamat dan bahagia. Ini satu konsep yang luar biasa daripada Ki Hajar Dewantara, sebagaimana disampaikan Bu Widya tadi, bahwa paradigma kita mesti berubah mindsetnya gitu ya, membuat anak itu selamat dan juga bahagia. Nah, kemudian di dalam perjalanan kita gitu ya, dikatakan Bu Widya tadi itu, seringkali kita kemudian terjebak kemudian pada mekanisme pembelajaran, yang mana mekanisme pembelajaran itu kalau menurut teori kontrol disampaikan Bu Widya itu, kita seperti orang dewasa yang memutar anak seperti halnya robot. Kalau robot ada robot mainan itu kan kita putar, ada putaran di belakangnya itu kan diputar kan, kemudian robot itu berjalan dengan sendiri. Kita lebih banyak begitu kadang-kadang, dan itu saya lakukan gitu.
Saya kadang-kadang merasa superior terhadap anak-anak gitu kan, bahwa anak-anak ini adalah orang yang harus mengikuti kemauan kita. Kalau tidak diikuti maka kita harus hukum. Kan begitu konsepnya. Saya sering melakukan itu. Jujur, saya merasa titik baliknya di situ gitu ya. Jadi ada anak-anak, bos, dulu pernah ada anak-anak mengerjakan tugas nih, bapak kepala sekolah. Saya panggil dia, serapeng, giling, gengeng, guping, ya. Benar, saya lakukan itu. Betul Pak Dewan? Ya. Artinya saya pada hari itu telah melakukan posisi sebagai seorang penghukum yang sangat luar biasa. Siswa terlambat, push up kamu, push up ya, ya. Pernah saya hukum juga anak-anak itu bersih WC, bersihkan WC, gitu kan? Saking kejamnya mungkin saya itu sebagai guru, kalau saya merasa superior terhadap anak-anak gitu ya, yang saya beranggapan bahwa mereka akan selamat dengan cara seperti ini dan bahagia dengan cara seperti ini. Ternyata gitu ya, apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, no, jangan. Bukan begitu guru katanya. Guru itu mestinya menghamba kepada murid, ya, menghamba. Banyak orang protes, loh kok menghamba kayak guru itu Tuhan saja. Oh ternyata tidak begitu maksudnya. Menghamba itu adalah sebagaimana seorang raja dan rakyat gitu ya. Kita rakyat ini memberikan pelayanan yang sangat luar biasa kepada rajanya gitu. Jadi siswa itu ditempatkan sebagai seorang raja gitu ya, di mana kita guru itu memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, extraordinary gitu ya kepada siswa ini, dengan pelayanan dengan bentuk metode pengajaran dan sebagainya, sehingga mereka memang bisa selamat dan bahagia gitu. Ya. Dapat diajar dan juga para filosof mengatakan tidak ada murid itu bodoh dilahirkan, tidak ada. Tidak ada murid itu mudah nakal sebagainya, tidak ada gitu ya. Yang ada bisa saja mereka belum mendapatkan guru yang baik saja. Kata-kata ini mungkin saya titik baliknya di situ Pak Kepala Sekolah. Tidak ada murid bodoh katanya. Yang ada bisa jadi gurunya dia tidak mendapatkan guru yang baik, yang memberikan pelayanan pendidikan dengan metode pembelajaran yang baik yang mereka terima. Jadi di situ titik baliknya di situ. Ya. Kemudian kadang-kadang kita juga seringkali membuat siswa itu merasa bersalah gitu kan. Kalau kita lihat posisi kontrol guru itu, gimana cara membuat siswa itu bersalah? Ya kadang-kadang kita menekan gitu kan siswa itu. Kamu ini ya sudah diberi kesempatan bersekolah di sini, kamu tidak mengerjakan tugas, dia merasa bersalah, ya. Merasa dia dengan kesalahan. Ya. Kemudian hormat kamu pada yang menjarah hujan, kamu terlambat. Ya. Kadang-kadang kita begitu kan, di Pandi misalkan siapa itu saya sebagainya itu kan, ada suara terlambat sebagainya gitu kan. Berapa kali kemudian bapak ibu memberitahu kamu gitu ya bahwa ini kesalahanmu dan sebagainya, sehingga dia harus mendapatkan konsekuensi. Banyak gitu ya, banyak sekali kan kejadian seperti itu kan. Nah, cuman jadi masalah tuh begini, kata teorinya, ini teorinya, kata teorinya. Ya, teorinya mengatakan bahwa kita mesti menghindari yang namanya pemberian hukuman, ya, membuat siswa itu merasa bersalah. Ini teorinya, yang merasa bersalah. Kemudian sebaiknya kita itu menjadi seorang manajer katanya. Apa sih menjadi seorang manajer? Menjadi seorang manajer itulah bagaimana kita kemudian membuat siswa ini merasa dia itu keberadaannya itu diakui, dan kemudian dia bisa mengembalikan dirinya, semangatnya, jiwanya itu memang benar-benar dia itu hadir, kita itu hadir untuk mereka. Saya punya kasus ini Bapak Ibu ya. Saya punya kasus ini namanya siswa saya dua namanya, itu namanya Bojes 12 S3, dua namanya Bayu di 12 bahasa. Saya panggil mereka kemarin, Bojes ini Pak Deon. Yes,
kamu sehat? Katanya dia pertama-tama. Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa kamu Jess. Bilang. Kenapa Pak? Banyak sekali laporan guru, laporan sekolah tentang kamu ini, katanya kamu bolos katanya, dan sering tidak masuk pelajaran. Oh ya Pak, katanya dia. Ya Jess bilang. Oh Jess kan? Panggilkan Jess. Ya Jess bilang. Setiap kita pernah salah. Tidak ada manusia tidak pernah merasa salah. Kita semua pernah salah dan tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Saya kuatkan dia di sini. Kenapa Pak bilang? Ya karena namanya manusia pasti tidak bisa luput dari hilaf dan salah. Tapi bagaimana kemudian kamu bisa mengambil suatu pelajaran bahwa dari kesalahan itu kamu bisa belajar apa sih yang harus diperbaiki. Katanya dia, kenapa kamu sering tidak masuk sekolah? Jawabannya sederhana, dia bilang, saya sering begadang, kemudian latar belakang keluarganya itu, mohon maaf aja ya, latar belakang keluarganya dan sebagainya. Saya tanya dia, jadi kalau saya mencermati latar belakangnya itu Pak Dewan, menyedihkan sekali gitu ya, menyedihkan sekali anaknya, menyedihkan sekali. Sudah keluarganya itu seperti itu gitu ya. Kemudian anaknya juga terjebak dengan dengan satu permainan sebagainya. Yang dia itu sulit tersentuh gitu oleh guru. Dan guru tidak pernah, bahkan mungkin tidak masuk ke sana gitu pertanyaannya gitu ya. Lalu bagaimana dia bilang kalau sudah begini? Ya, lalu bagaimana? Dia bilang, ya saya akan berusaha untuk memperbaiki gitu kan. Oke. Saya bilang sama dia, kita lihat dan beberapa pertemuan ke depan, saya bilang apakah kamu akan masuk pelajaran saya dan seterusnya atau tidak. Ternyata Bu Aja, alhamdulillah dari apa yang kita lakukan pada saat itu, anak itu rajin masuk pelajaran saya. Si Bojes ini. Yang kedua Bayu juga demikian. Bayu kelas samping itu, kalau Bayu ini kata orang Sumbawa itu garang ngapil, tahu nih? Garang ngapil itu maksudnya kesana kemari dia tidak fokus di kelas gitu ya, tidak fokus di kelas. Saya tanya dia, ya, anak-anak itu kan konsentrasinya cuma 15 menit. Ya, saya tanya dia, Bayu, kamu sehat? Oh sehat. Sebenarnya latar belakangnya sebagainya itu ternyata Bayu itu memang seperti itu dia keadaannya Pak. Jadi pendekatannya itu memang pendekatan yang sifatnya restitusi. Ya, kita mesti mengembalikan kemauannya mereka gitu, apa sih yang dibutuhkan oleh mereka itu apa gitu kan. Jadi kasus Bojes sama kasusnya si Bayu inilah yang jadi titik balik saya itu di dalam memahami bagaimana seorang pendidik, seorang guru itu yang disampaikan oleh Raja Dewantara itu memenuhi kebutuhan murid itu seperti itu. Kebutuhan dasar manusia itu seperti itu. Kita kadang-kadang lebih dominannya itu sebagai apa? Sebagai penghukum, memantau, kemudian menjustifikasi bahwa mereka salah gitu. Tapi kita tidak pernah mengeksplorasi apa sih yang ada dalam diri mereka itu. Jadi ada titik temu yang tidak kita lakukan gitu ya dalam kasus-kasus penanganan siswa. Oke, next. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hal yang kemudian disarankan gitu ya dalam menghadapi situasi seperti ini ternyata sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Widya tadi itu adalah local wisdomnya itu, kebijakan kearifan lokalnya itu mesti dibentuk terlebih dahulu dalam bentuk keyakinan kelas. Ada dua kata kunci di sini, peraturan sekolah dan keyakinan sekolah. Ya. Kalau peraturan sekolah itu kan lebih kepada bagaimana larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh siswa selama dia belajar di sekolah dan memiliki akibat hukuman, konsekuensi berupa hukuman. Dilarang terlambat, dilarang makan baju, dilarang rambut gondrong sebagainya, sehingga konsekuensinya itu ada gitu ya. Itu ternyata Bapak Kepala Sekolah hukuman-hukuman itu berdasarkan yang kami pelajari itu justru tidak membawa perubahan yang
signifikan terhadap perbaikan pola siswa. Ya. Karena hukuman itu ternyata menjadi motivasi ekstrinsik daripada siswa di dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Orang belajar karena dia takut. Ya. Orang belajar karena dia terancam harus, ya, terancam harus gitu ya, terancam harus gitu untuk melakukan hal itu. Ini menjadi motivasi ekstrinsik. Bahkan dikatakan juga keseringan kita membuat penghargaan kepada siswa itu juga tidak baik. Terus terang kepala sekolah memberikan pelajaran di pelajaran itu ada apa namanya? Ada kita guru sering memberikan bintang ya, bintang 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, yang dapat prestasi dapat kasih bintang 5, kasih bintang 3, kasih bintang 2. Itu ternyata tidak memberikan apa namanya itu keyakinan diri yang sedang diri begitu kuat terhadap apa yang dia lakukan. Karena seseorang melakukan itu dia mengharapkan mendapatkan ujian dan hadiah. Ini buruk katanya. Yang bagus itu apa? Dari intrinsiknya, membangun keyakinan siswa, keyakinan kelas itu. Nah, dalam hal keyakinan kelas ini memang sifatnya abstrak gitu ya, universal gitu ya, karena dia didasarkan atas pernyataan positif yang kemudian diinternalisasikan ke dalam diri siswa, dan ini menjadi satu pegangan bersama gitu oleh guru dan juga oleh siswa. Misal begini, larangannya kan, kalau larangan sama keyakinan itu kan beda ya. Kalau larangan itu kan misalkan dilarang menyontek, anak-anak itu kadang-kadang anak kecil aja. Kalau kita dilarang nyontek, ujungnya yang dipakai. Coba aja pada anak kecil, jangan lari, dia lari. Karena yang ditangkap oleh anak-anak itu kata-kata ujungnya. Kata coba berani punya bayi balikan ya, jangan lari, dia akan lari. Ini disebut dengan larangan gitu ya, peraturan gitu ya. Karena dia tuh apa namanya mengambil sifat berlawanan dia. Makanya keyakinan kelas itu dalam bentuk yang sifatnya abstrak gitu. Apa? Misalkan kita ganti kata-kata larangan jangan nyontek dengan kalimat-kalimat misalkan, ayo kita sepakat untuk berbuat jujur. Itu dia jujur itu apa namanya? Mengganti kata nyontek kan, jangan nyontek dengan jujur misalkan. Kita sepakat pertama jujur. Ya. Yang kedua, misalkan apalagi Bu Widya. Yang kedua itu apa namanya? Jangan buang sampah sembarangan misalkan. Berarti apa? Diganti dengan apa namanya? Diganti dengan kalimat yang positif misalkan buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan misalkan. Jadi ini yang dibangun, kalimat-kalimat positif ini yang terus-terus ditanamkan para siswa sehingga dia menjadi suatu keyakinan kelas, keyakinan bersama gitu. Jadi ketika anak-anak itu ada yang membuang sampah, kita bisa melakukan suatu mekanisme apa yang disebut dengan restitusi. Nah, restitusi. Nah, di sini yang menarik restitusi ini. Kadang-kadang kita mengedepankan penyelesaian masalah siswa itu kan dengan hukuman, ya. Tapi saya melihat segitiga restitusi ini justru ada di BK. Kemarin saya iseng-iseng Pak Irwan, Kepala Sekolah, saya nongkrong di BK. Saya pingin pingin tahu teknik restitusinya orang BK gitu kan. Ternyata teknik restitusi orang BK itu menarik yaitu. Jadi tidak langsung siswa itu diajak pada pokok persoalannya, diajak keliling dulu. Ya, ibaratnya kalau kita pergi ke Labuan dari Lape itu, mutar dulu dia ke Labangka gitu ya, ke Lunyuk lagi, kemudian lari ke Kaliwang lagi, ke Empang, Pelampang lagi, baru dia masuk ke tujuannya, ke Labuannya gitu. Jadi saya bayangkan bahwa anak-anak itu kemudian secara psikologisnya itu dibuat nyaman terlebih dahulu, ditanyakan dulu keadaannya, bagaimana hari-hari kemarin, bagaimana. Itu namanya dalam tahapan menstabilkan identitas. Jadi distabilkan terlebih dahulu identitasnya. Nah, setelah distabilkan identitasnya, baru siswa itu kemudian divalidasi kesalahannya. Kemarin kabarnya kamu ada laporan nih dari teman-temanmu, kamu bolos. Ya, betul? Oh ya betul Pak, saya bolos. Boleh tenang dia. Ada proses validasi tindakan yang salah ini. Terus menurut kamu itu salah tidak? Oh ya Pak, itu salah Pak. Salahnya di mana? Oh salahnya saya melanggar keyakinan sekolah Pak.
Apa itu? Soal disiplin, soal apa namanya? Soal kebersamaan dan sebagainya kan. Divalidasi dulu tindakan salahnya. Baru setelah itu dilakukan tahap terakhir, yaitu apa? Yaitu menanyakan keyakinannya, ya, menanyakan keyakinannya. Gimana sih keyakinannya harus kita sepakati? Oh, seperti ini. Terus dikembalikan kepada siswanya. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan? Jadi pertanyaan yang menariknya itu adalah pada pertanyaan terakhirnya itu. Saya kemarin Ibu Arita dan Ibu dan Pak Iwan kemarin. Terus apa yang akan kamu lakukan kalau kamu malam harinya bermain game, kemudian kemudian begadang sebagainya? Jawaban siswanya menarik. Saya akan tidur lebih cepat lagi. Yang lebih menarik lagi, gurunya mengatakan, perlu saya belikan kamu susu saset untuk kamu lebih segar pagi datang ke sekolah. Itu jauh lebih menarik. Saya tidak mengada-ngada, tanya Bu Arita. Ya. Jadi mekanisme segitiga restitusi ini sebenarnya adalah bentuk penyelesaian masalah yang bisa kita lakukan oleh kita semua, tidak hanya guru BK ketika menghadapi persoalan-persoalan siswa. Maka kata kuncinya adalah jauhkan hukuman, kemudian lakukan segitiga restitusi. Karena inilah yang akan membangun motivasi intrinsik siswa di dalam belajar di sekolah. Lagi-lagi ini adalah sebuah teori Bapak Kepala Sekolah. Tetapi saya sudah mempraktekkan 2 hari ini, 3 hari ini saya lihat Ibu Arita itu menangani ada siswa namanya Rifan, dan saya menangani siswa namanya Bojes dan Bayu, dan alhamdulillah presentasi perubahannya ada lah, tapi tidak 100% gitu ya. Karena mungkin kita telah terlalu lambat menangani dengan segitiga restitusi. Tetapi ini adalah jalan yang telah kami lakukan. Sekali lagi, kita guru yang sampai kemudian memberikan vonis terlalu dalam, seolah-olah siswa itu tidak lagi bisa kita bina, lalu membuat keputusan yang ekstrim dengan cara membinasakan, gitu. Jangan. Masih ada jalan menuju Roma, gitu ya, masih banyak jalan menuju Roma. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada pemateri kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan itu mungkin ada timbal balik atau ada umpan balik dari Bapak Ibu untuk memberikan sebuah konsepsi yang mungkin berbeda atau sama dengan pemaparan tadi, atau ada ide-ide yang lebih wah gitu. Mungkin untuk pertanyaan pertama kita berikan pertanyaan kehormatan dari Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak Ibu untuk memberikan wejangan atau sanggahan terhadap deskripsi yang diberikan oleh teman kita ini. Terima kasih. Ya baik, menarik pemaparan dari Pak Bambang dan Bu Widya. Memang intinya dari guru penggerak ini kan pusat pembelajaran itu pada murid dan menghargai perbedaan murid. Kan itu. Nah, dari 1036 siswa yang kita punya, tentu perbedaannya karena latar belakang ekonomi, sosial ekonomi dan budaya juga variatif. Artinya tugas guru itu tidak ringan. Bagaimana masalahnya begini, ada kultur yang terbangun di kita ini adalah bahwa kalau kita terlalu longgar kepada siswa juga melunjak. Kan itu masalahnya. Di satu sisi hak guru untuk terlindungi oleh undang-undang itu tidak ada. Sehingga kasus yang terjadi di KSP itu menjadi sebuah pembelajaran bagaimana siswa atas nama hak asasi manusia dilindungi oleh undang-undang. Di satu sisi guru tidak terlindungi oleh undang-undang. Terjadi apa-apa selalu fokusnya kepada guru yang salah, siswa tidak pernah salah. Kan ini kebalik. Kalau dulu asumsi kita adalah guru selalu benar, siswa harus ikut guru kan? Kan itu masalahnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menjembatani dua hal tersebut sehingga proses pembelajaran dan hasil pembelajaran ini akan tetap maksimal. Kalau dalam perspektif itu tadi kan sebenarnya lebih pada tataran normatif.
Sementara di satu sisi anak-anak kita harapkan mereka ke sekolah bahwa potensi terbaiknya itu bisa keluar. Misalnya dia kecerdasan kognitifnya bagus, kecerdasan kinestetik, linguistik dan sebagainya bagus. Nah, kalau tadi kan lebih pada tataran norma-norma yang harus dihormati oleh guru, bahwa makanya ada pertanyaan kemarin di media sosial itu, masa kita menghamba kepada murid kan? Sebenarnya guru tidak salah, kenapa harus sampai kata menghamba dipakai kan? Karena sebenarnya kalau menurut kita sebagai guru, tidak ada guru yang jahat gitu kan? Kan seperti itu. Kita menginginkan bahwa anak ini ya ada perubahan signifikan baik dari potensinya ada. Memang kalau kita belajar dari generasi 60-an, 70-an Pak Delon memang ya kekerasan fisik ya. Tetapi ketika hal ini kita terlalu kebablasan menerapkan hal ini, kita juga khawatir gitu. Mungkin di sekolah kita tidak akan terlalu dampaknya tidak terlalu nyata, tetapi kita di sekolah-sekolah yang latar belakang, misalnya tadi salah satu kasus yang latar belakang keluarganya yang mungkin kurang beruntung secara ekonomi maupun secara sosial, ya ini anak akan jadi masalah. Nah, pertanyaan sekali lagi, bagaimana menjembatani sehingga hak guru tetap kita hormati sebagai orang yang kita tuakan, pada saat yang sama hak anak kita tidak abaikan. Jangan sampai sedikit-sedikit anak boleh melanggar, tapi guru dilarang menghukum. Kan itu Pak Delon ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul. Menyedihkan sekali gitu ya, menyedihkan sekali anaknya. Menyedihkan sekali. Sudah keluarganya itu seperti itu gitu ya. Kemudian anaknya juga terjebak dengan dengan satu permainan sebagainya. Yang dia itu sulit tersentuh gitu oleh guru. Dan guru tidak pernah, bahkan mungkin tidak masuk ke sana gitu pertanyaannya gitu ya. Lalu bagaimana dia bilang kalau sudah begini? Ya, lalu bagaimana? Dia bilang, ya saya akan berusaha untuk memperbaiki gitu kan. Oke, saya bilang sama dia, kita lihat dan beberapa pertemuan ke depan, saya bilang apakah kamu akan masuk pelajaran saya dan seterusnya atau tidak. Ternyata Bu Ajang, alhamdulillah dari apa yang kita lakukan pada saat itu, anak itu rajin masuk pelajaran saya. Ini si Bu Ajang sih. Yang kedua Bayu juga demikian. Bayu kelas samping itu, kalau Bayu ini kata orang Sumbawa itu garang ngapil, tahu nih? Garang ngapil itu maksudnya kesana kemari dia nggak fokus di kelas gitu ya, nggak fokus di kelas. Saya tanya dia, ya, anak-anak itu kan konsentrasinya cuma 15 menit. Ya, saya tanya dia, Bayu, kamu sehat? Oh sehat. Saya latar belakangnya sebagainya. Itu ternyata Bayu itu memang seperti itu dia keadaannya, Pak. Jadi pendekatannya ini memang pendekatan yang sifatnya institusi. Ya, kita mesti mengembalikan kemauannya mereka gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh mereka itu apa gitu kan. Jadi kasus Bojes sama kasusnya si Bayu inilah yang jadi titik balik saya itu di dalam memahami bagaimana seorang pendidik, seorang guru itu yang disampaikan oleh Raja Dewantara itu memenuhi kebutuhan murid itu seperti itu. Kebutuhan dasar manusia itu seperti itu. Kita kadang-kadang lebih dominannya itu sebagai apa? Sebagai pengukur, memantau, kemudian menjustifikasi bahwa mereka salah gitu. Tapi kita tidak pernah mengeksplorasi apa sih yang ada dalam diri mereka itu. Jadi ada titik temu yang tidak kita lakukan gitu ya dalam kasus-kasus penanganan siswa. Oke, next. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hal yang kemudian disarankan gitu ya dalam menghadapi situasi seperti ini ternyata sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Widya tadi itu adalah local wisdomnya itu, kebijakan kearifan lokalnya itu mesti dibentuk lebih dahulu dalam bentuk keyakinan kelas. Ada dua kata kunci di sini, peraturan sekolah dan keyakinan sekolah. Ya. Kalau peraturan sekolah itu kan lebih kepada bagaimana
larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh siswa selama dia pada di sekolah dan memiliki akibat hukuman, konsekuensi berupa hukuman. Dilarang terlambat, dilarang makan baju, dilarang rambut gondrong sebagainya, sehingga konsekuensinya itu ada gitu ya. Itu ternyata untuk kepala sekolah hukuman-hukuman itu berdasarkan yang kami pelajari itu justru tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap perbaikan pola siswa. Ya. Karena hukuman itu ternyata menjadi motivasi ekstrinsik daripada siswa di dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Orang belajar karena dia takut. Orang belajar karena dia terancam harus, ya, terancam harus gitu ya, terancaman harus gitu untuk melakukan hal itu. Ini menjadi motivasi ekstrinsik. Bahkan dikatakan juga keseringan kita membuat penghargaan kepada siswa itu juga tidak baik. Terus terang kepala sekolah memberikan pelajaran itu ada kita guru sering memberikan bintang ya, bintang 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, yang dapat prestasi dapat kasih bintang 5, kasih bintang 3, kasih bintang 2. Itu ternyata tidak memberikan keyakinan diri yang sedang begitu kuat terhadap apa yang dia lakukan. Karena seseorang melakukan itu dia mengharapkan mendapatkan ujian dan hadiah. Ini buruk katanya. Yang bagus itu apa? Dari intrinsiknya, membangun keyakinan siswa, keyakinan kelas itu. Nah, dalam hal keyakinan kelas ini memang sifatnya abstrak gitu ya, universal gitu ya, karena dia didasarkan atas pernyataan positif yang kemudian diinternalisasikan ke dalam diri siswa, dan ini menjadi satu pegangan bersama gitu oleh guru dan juga oleh siswa. Misal begini, larangannya kan, kalau larangan sama keyakinan itu kan beda ya. Kalau larangan itu kan misalkan dilarang menyontek, anak-anak itu kadang-kadang anak kecil ya, kalau kita dilarang nyontek, ujungnya ini pakai. Coba aja pada anak kecil, jangan lari, dia lari. Karena yang ditangkap oleh anak-anak itu kata-kata ujungnya. Coba berani punya bayi balikan ya, jangan lari, dia akan lari. Ini disebut dengan larangan gitu ya, aturan gitu ya. Karena dia tuh mengambil sifat berlawanan dia. Makanya keyakinan kelas itu dalam bentuk yang sifatnya abstrak gitu. Apa? Misalkan kita ganti kata-kata larangan jangan nyontek dengan kalimat-kalimat misalkan, ayo kita sepakat untuk berbuat jujur. Itu dia jujur itu mengganti kata nyontek kan, jangan nyontek dengan jujur misalkan. Kita sepakat pertama jujur. Ya. Yang kedua, misalkan apalagi Bu Widya. Yang kedua itu jangan buang sampah sembarangan misalkan. Berarti apa? Diganti dengan kalimat yang positif misalkan, buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan misalkan. Jadi ini yang dibangun, kalimat-kalimat positif ini yang terus-terus ditanamkan para siswa sehingga dia menjadi suatu keyakinan kelas, keyakinan bersama gitu. Jadi ketika anak-anak itu ada yang membuang sampah, kita bisa melakukan suatu mekanisme apa yang disebut dengan restitusi. Nah di sini yang menarik restitusi ini. Kadang-kadang kita mengedepankan penyelesaian masalah siswa itu kan dengan hukuman, ya. Tapi saya melihat segitiga restitusi ini justru ada di BK. Kemarin saya iseng-iseng Pak Rewan, Bapak Sekolah, saya nongkrong di BK. Saya ingin tahu teknik restitusinya orang BK gitu kan. Ternyata teknik restitusi orang BK itu menarik dia itu. Jadi tidak langsung siswa itu diajak pada pokok persoalannya. Diajak keliling dulu. Ya. Ibaratnya kalau kita pergi ke Labuan dari Lape itu, mutar dulu dia ke Labangka gitu ya, telunjuk lagi, kemudian lagi ke Kaliwang lagi, Kempang, Pelampang lagi, baru dia masuk ke tujuannya, ke Labuannya gitu. Jadi saya bayangkan bahwa anak-anak itu kemudian secara psikologisnya itu dibuat nyaman terlebih dahulu, ditanyakan dulu keadaannya, bagaimana hari-hari kemarin, bagaimana
itu namanya dalam tahapan menstabilkan identitas. Jadi distabilkan terlebih dahulu identitasnya. Nah, setelah distabilkan identitasnya, baru siswa itu kemudian divalidasi kesalahannya. Kemarin kabarnya kamu ada laporan nih dari teman-temanmu, kamu bolos. Betul? Oh ya betul Pak, saya bolos. Boleh tenang dia. Ada proses validasi tindakan yang salah ini. Terus menurut kamu itu salah tidak? Oh ya Pak, itu salah Pak. Salahnya di mana? Oh salahnya saya melanggar keyakinan sekolah Pak. Apa itu? Oh soal disiplin, soal apa namanya? Soal kebersamaan sebagainya kan? Divalidasi tindakan yang salahnya. Baru setelah itu dilakukan tahap terakhir yaitu apa? Yaitu menanyakan keyakinannya, ya, menanyakan keyakinannya. Gimana sih keyakinan yang harus kita sepakati? Oh seperti ini. Terus dikembalikan kepada siswanya. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan? Jadi pertanyaan yang menariknya itu adalah pada pertanyaan terakhirnya itu. Saya lihat kemarin Ibu Arita dan Ibu dan Pak Iwan kemarin. Terus apa yang akan kamu lakukan kalau kamu malam harinya bermain game, kemudian kemudian begadang sebagainya? Jawaban siswanya menarik. Saya akan tidur lebih cepat lagi. Yang lebih menarik lagi, gurunya mengatakan perlu saya belikan kamu susu saset untuk kamu lebih segar pagi datang ke sekolah. Itu jauh lebih menarik. Saya tidak mengada-ngada, tanya Bu Arita. Ya. Jadi mekanisme segitiga restitusi ini sebenarnya ada bentuk penyelesaian masalah yang bisa kita lakukan oleh kita semua, tidak hanya guru BK ketika menghadapi persoalan-persoalan siswa. Maka kata kuncinya adalah jauhkan hukuman, kemudian lakukan segitiga restitusi. Karena inilah yang akan membangun motivasi intrinsik siswa di dalam belajar di sekolah. Lagi-lagi ini sebuah teori kepala sekolah, tetapi saya sudah mempraktekkan 2 hari ini, 3 hari ini saya lihat Ibu Arita itu menangani siswa namanya Rifan, dan saya menangani siswa namanya Bojes dan Bayu, dan alhamdulillah presentasi perubahannya ada lah, tidak 100% gitu ya. Karena mungkin kita telah terlalu lambat menangani dengan segitiga restitusi. Tetapi ini adalah jalan yang telah kami lakukan. Sekali lagi, kita guru yang sampai kemudian memberikan vonis terlalu dalam, seolah-olah siswa itu tidak lagi bisa kita bina, lalu membuat keputusan yang ekstrim dengan cara membinasakan, gitu. Jangan. Masih ada jalan menuju Roma, gitu ya, masih banyak jalan menuju Roma. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada pemateri kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan itu mungkin ada timbal balik atau ada umpan balik dari Bapak Ibu untuk memberikan sebuah konsepsi yang mungkin berbeda atau sama dengan pemaparan tadi, atau ada ide-ide yang lebih wah gitu. Mungkin untuk pertanyaan pertama kita berikan pertanyaan kehormatan dari Bapak Kepala Sekolah. Terlebih dahulu mohon maaf Bapak Ibu untuk memberikan wejangan atau sanggahan terhadap deskripsi yang diberikan oleh teman kita ini. Terima kasih. Ya baik, menarik pemaparan dari Pak Bambang dan Bu Widya. Memang intinya dari guru penggerak ini kan pusat pembelajaran itu pada murid dan menghargai perbedaan murid, dan itu. Nah, dari 1036 siswa yang kita punya, tentu perbedaannya karena latar belakang ekonomi, sosial ekonomi dan budaya juga variatif. Artinya tugas guru itu tidak ringan. Bagaimana masalahnya begini, ada kultur yang terbangun di kita ini adalah bahwa kalau kita terlalu longgar kepada siswa juga melunjak. Kan itu masalahnya. Di satu sisi hak guru untuk terlindungi oleh undang-undang itu tidak ada. Sehingga kasus yang terjadi di KSP itu menjadi sebuah pembelajaran bagaimana siswa atas nama hak asasi manusia dilindungi oleh undang-undang. Di satu sisi guru tidak terlindungi oleh undang-undang.
terjadi apa-apa selalu fokusnya kepada guru yang salah, siswa tidak pernah salah. Karena ini kebalik. Kalau dulu asumsi kita adalah guru selalu benar, siswa harus ikut guru kan? Kan itu masalahnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menjembatani dua hal tersebut sehingga proses pembelajaran, hasil pembelajaran ini akan tetap maksimal. Kalau dalam perspektif itu tadi kan sebenarnya lebih pada tataran normatif. Sementara di satu sisi anak-anak kita harapkan mereka ke sekolah bahwa potensi terbaiknya itu bisa keluar. Misalnya dia kecerdasan kognitifnya bagus, kecerdasan kinestetik, linguistik dan sebagainya bagus. Nah, kalau tadi kan lebih pada tataran norma-norma yang harus dihormati oleh guru, bahwa makanya ada pertanyaan kemarin di media sosial itu, masa kita menghamba kepada murid kan? Sebenarnya guru tidak salah, kenapa harus sampai kata menghamba dipakai kan? Karena sebenarnya kalau menurut kita sebagai guru tidak ada guru yang jahat gitu kan? Seperti itu kita menginginkan bahwa anak ini ya ada perubahan signifikan baik dari potensinya ada. Memang kalau kita belajar dari generasi 60-an, 70-an Pak Delon memang ya kekerasan fisik ya. Tetapi ketika hal ini kita terlalu kebablasan menerapkan hal ini, kita juga khawatir gitu. Mungkin di sekolah kita tidak akan terlalu dampaknya tidak terlalu nyata, tetapi kita di sekolah-sekolah yang latar belakang misalnya tadi salah satu kasus yang latar belakang keluarganya yang mungkin kurang beruntung secara ekonomi maupun secara sosial, ya kan ini anak akan jadi masalah. Nah, dan sekali lagi bagaimana menjembatani sehingga hak guru tetap kita hormati sebagai orang yang kita tuakan, pada saat yang sama hak anak kita tidak abaikan. Jangan sampai sedikit-sedikit anak boleh melanggar tapi guru dilarang menghukum. Tadi itu modelnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini atau Pak Bambang? Saya menjawab dari ilustrasi saja Pak Mas. Apa namanya? Suatu ketika Pasimen guru olahraga ini sedang di lapangan ini kan, di lapangan. Tiba-tiba ada muridnya terlambat 15 menit. Temannya sudah ini olahraga nih. Tiba-tiba dua datang. Ada dua tindakan yang mungkin dilakukan oleh Pasimen. Yang pertama, kamu keluar, bisa ikut kejar saya. Yang pertama yang lazim, pindah lakukan itu ya. Itu yang lazim dilakukan kan? Kalau ada siswa yang terlambat olahraga, kemudian apa namanya, pasti kita bilang kamu harus ikut, kamu pergi sana. Itu pasti paling yang lazim rata-rata dilakukan oleh para guru. Ternyata gitu ya, ada cara yang lebih humanis gitu ya, yang dikatakan oleh Keja Dewantara itu yang disebut dengan konsekuensi. Kalau you terlambat 15 menit, maka you harus membayar 15 menit pula untuk mengejar ketertinggalan teman-teman yang telah melakukan lebih dahulu. Apa? Dia harus lari misalkan, kalau temannya sudah lari 2 putaran gitu ya, maka dia bisa lari 4 putaran. Itu konsekuensi atas keterlambatan dia untuk membayar 15 menitnya dan juga melakukan yang sama yang juga dilakukan oleh teman-temannya. Kira-kira begitu. Di perjalanan umum bagaimana? Jangan saya misalkan, meskipun belum saya praktekkan gitu ya. Tapi saya baru belajar ini, ya saya baru belajar ini. Saya baru dapat ilmunya dan saya tercengang gitu ya. Siswa terlambat, ada di kantin kan, dari kantin. Kadang-kadang kita itu agak apa namanya, menyelipkan dalam hati itu apa itu ya, dongkol dalam hati kan. Temannya sudah belajar, dia baru masuk. Kan kadang-kadang kita punya pilihan nih, sama saya juga begitu gitu ya. Saya kadang-kadang biarin aja masuk gitu kan. Atau pilihan yang kedua itu dia dosa ikut gitu ya. Ternyata dua-duanya itu salah. Yang benar itu katanya di lokalisir dia itu di apa namanya di pojoknya itu di pojok pelan kelas itu di lokalisir, dia diminta untuk mengerjakan hal yang lain supaya dia itu juga
mungkin beberapa guru itu melakukan. Saya lihat beberapa guru melakukan hal itu dan itu yang benar. Jadi di tambahan tambahan beban dia belajar di situ sehingga dia tidak kehilangan pertemuan pada hari itu dan dia juga tidak meninggalkan pelajarannya. Kadang-kadang yang terjadi kita kan asal anak ini dikeluarkan dia tidak mengambil temannya itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Di luar juga siapa pimpinan kan begitu. Kemudian kalau kasusnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu kita kemudian tidak terlindungi oleh konsekuensi undang-undang dan sebagainya. Sebenarnya itu kan memang kata Gajah Dewantara itu mengajarlah sesuai dengan zamannya. Kalau zaman Pak Iwan dulu sekolah zaman gua aja kan nilar betis kan sudah masalah. Ada iyak Pak ya kan? Ya kan? Itu zaman pada saat itu zaman kolonial kira-kira gitu kan, dimana kita dituntut untuk lebih tahan banting, kemudian keterbatasan sarana prasarana sebagainya yang memungkinkan kita untuk tidak mau ikut pelajaran itu. Tetapi kemudian kata Gajah Dewantara dan juga ada dalam agama itu dikatakan mengajarlah sesuai dengan zamannya. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Ini agama juga mengajarkan kita bahwa kita mesti mengajar anak-anak sesuai dengan zamannya. Nah, zaman sekarang ini kan zaman di mana anak-anak itu tumbuh berkembang dalam dunia informasi yang tidak terbatas. Dia tidak terbatas oleh oleh media dan sebagainya. Ketika mereka menerima ilmu pengetahuan dari mana saja. Nah, kalau kita dulu membawa praktek-praktek dulu, misalkan kita menghukum siswa dengan cara-cara kekerasan seperti itu, ya terang saja. Kemudian siswa itu kemudian melakukan perlawanan, gitu ya. Dan memang resiko kita menjadi guru kan ibaratnya itu kan setelah kita itu kan di penjara, gitu ya. Tapi itu kan bisa diminimalisir ketika kita sudah mulai memahami bagaimana sih prinsip-prinsip pengajaran disampaikan oleh Gajah Dewantara. Saya dulu begitu. Saya adalah kadang-kadang sama kayak para sidin, misalkan sesuatu masalah itu tempeleng aja gitu kan. Tapi para sidin terus terang gitu. Hari ini detik ini saya sudah meninggalkan cara-cara seperti tobat saya ini. Tobat saya asik benar-benar saya mengikuti DPD dan tempat momentum saya bertobat dari praktek-praktek pengajaran yang seperti itu. Iya, maafkan saya berbeda. Maafkan pada hari itu saya telah memukulmu dengan tidak baik gitu. Saya memaafkan. Beda zaman. Dan itu zaman itu memang dituntut gitu karena siswa-siswanya ya model masih main gitu ya. Tapi sekarang kan bukan gitu lagi gitu kan. Ini problemnya apa masalah? Jadi zamannya juga beda gitu. Zaman orang menerima informasi, kebebasan dan sebagainya. Jadi begitulah jawaban saya. Ya, silakan. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Pertanyaan tadi bagaimana menjembatani sehingga hak guru tetap bisa dihormati dan hak anak juga tidak diabaikan. Satu-satunya solusi mungkin menurut saya adalah bagaimana kita membudayakan budaya positif sebagaimana dengan tema kita hari ini. Yang perlu kita tetap ingat adalah bahwa adab itu di atas ilmu. Setelah kita beradab, tentunya ilmu itu akan mengikutinya. Tidak seorang guru pun yang menginginkan hal yang buruk terjadi pada anak-anaknya. Karena sebagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sangat melekat seperti kata Pak Bambang tadi, saya merasa tertampar berkali-kali dan hal ini awal-awalnya biasa-biasa saja, hanya melihatnya tugasnya numpuk setiap hari, bahkan sampai membuat mata agak berair. Tapi ternyata di satu sisi yang berbeda, banyak hal yang kami dapatkan di sana dan itu sangat mencerahkan. Dan untuk pertanyaan yang tadi Pak, sejatinya kita bisa membudayakan budaya positif ini dimulai dulu dari keyakinan kelas. Bagaimana kita meyakinkan anak-anak kita untuk melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan berawal dari dirinya
alias motivasi intrinsiknya dulu. Ketika motivasi itu sudah tertanam dari dirinya, insya Allah semua hal yang baik pasti akan bisa dicapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dan guru tidak pernah menginginkan anak-anaknya di luar dari hal yang tidak diinginkan, selalu menginginkan yang terbaik. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak dari kita, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Satu ada dari ibu-ibu mungkin, ya. Kita paskan saja Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Oh ya, silakan. Sedikit aja bagusnya, ya banyak. Terima kasih. Terus terang Pak, setelah saya mendengar paparan dari Pak Bambang dan Ibu, memang ada beberapa hal yang saya ambil positif. Terus terang, kalau kita melihat seperti tadi segi tiga restitusi itu bagus sekali memang. Cuman terus terang saya mungkin untuk ikut di guru penggerak mungkin tidak bisa. Emosi saya bisa stabil di sini. Itu yang pertama. Memang saya terus terang di PDP ini yang tidak bisa saya jalani itu adalah masalah hukuman. Saya tidak bisa kalau tidak ada hukuman. Itu yang pertama. Cuma kalau saya melihat dari segi tindakan yang dilakukan pada itu luar biasa memang. Nah cuman yang kata yang tadi saya tidak bisa menerima itu yang menghambat kepada siswa itu konsen bagi saya. Tapi ada satu masukan mungkin ini Pak bagi sekolah. Kalau saya lihat tadi segi tiga restitusi itu, mungkin model kita punya peraturan di sekolah yang perlu disentuh Pak. Karena saya lihat tadi kalau kata Pak Bambang dengan Ibu Widya, kita kan selalu hukuman di sana. Kalau siswa terlambat 15 menit begini ke sana disuruh pungut sampah kiri kanan. Nah ini mungkin Pak masukan sedikit untuk kita ke depan. Mungkin jenis peraturan sekolah kita yang harus kita coba ditata ulang. Kalau memang ya sekolah kita kan sekolah penggerak, itu yang pertama. Yang kedua, guru penggerak di sekolah kita ini sudah banyak. Mari Bapak Ibu guru penggerak, mari kita coba membuat atau merancang suatu peraturan sekolah yang mengarah ke arah sekolah dan ke arah siswa. Mungkin itu Pak tambahan saya sedikit. Terima kasih Pak. Bagus, terima kasih atas masukannya. Boleh ditanggapi? Nah, baik Bapak Ibu, memang pada dasarnya konsep pembelajaran kita memang harus humanis. Pada dasarnya kepentingan anak di atas segala-galanya. Mungkin bahasa menghamba itu kita tidak memakai hanya istilah saja. Arti kata bagaimana kita menyayangi anak sesuai dengan kebutuhan yang mendasar. Tetapi pada prinsipnya kita memberikan kontribusi yang sesuai juga dengan kebutuhannya. Jadi seperti itu kira-kira konsep. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas sumbangsi sarannya Bapak Kepala Sekolah, teman-teman sekalian, atas partisipasi aktifnya pada kegiatan teman kita calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Bambang dan lainnya. Semoga apa yang beliau lakukan memberikan pencerahan dan merupakan modal yang semakin besar untuk SMA 2 ke depannya. Demikian, terima kasih. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Seperti tagline guru penggerak adalah bahwa
siswa adalah pusat dari pembelajaran itu. Yang kedua adalah bahwa kita harus menghargai perbedaan yang ada di siswa, baik perbedaan sosial, ekonomi, latar belakang keluarga dan sebagainya, dan juga perbedaan dari potensi yang dimiliki. Terima kasih, selamat untuk Bambang dan media tergerak dan menggerakkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dapat mengingat kolaborasi Bapak Ibu guru penggerak dengan Bapak Ibu guru yang lain ini dianggap penting. Maka pada hari ini terjadi diseminasi hal positif untuk sekolah kita, dan kami melihat secara pribadi banyak sekali poin-poin penting yang bisa dihasilkan yang didapat dari teman-teman penggerak, dan itu memberikan dampak positif terhadap perlakuan pemberian pengajaran kepada siswa dan sikap kita sebagai guru, sehingga dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan selama ini tidak salah dan tidak kurang, tetapi memerlukan peningkatan dan memerlukan pemahaman yang mendalam bahwa siswa itu harus kita didik secara baik dan untuk dapat memberikan kontribusi proses pembelajaran yang baik. Kepada teman kami Pak Bambang dan Ibu Lydia, semoga kedepannya apa yang didapatkan dapat ditularkan kepada kami khususnya di SMA Negeri 2 ini. Sebab kalau berkaca dari pemaparan tadi sangatlah penting dan sangatlah hidup suasana pembelajaran, andai kata betul-betul dapat kita lakukan secara bersama-sama. Selamat kepada Pak Bambang dan Ibu Lydia menambah wawasan sebagai seorang guru yang tergerak, digerakkan dan menggerakkan. Sukses.